Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai perencanaan manajemen. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Secara umum, perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Sederhananya, perencanaan adalah proses berpikir secara logis dan pengambilan keputusan rasional sebelum melakukan suatu tindakan. Ini dapat membantu kita memproyeksikan masa depan dan memutuskan cara untuk menghadapi situasi yang akan dihadapi di masa depan. Lalu, apa sih karakteristik dari perencanaan atau planning? Nah, karakteristik dari perencanaan atau planning ini ada terbagi menjadi 7 karakteristik. Nah, kita akan bahas satu persatu karakteristik dari perencanaan. Yang pertama yaitu perencanaan sebagai fungsi manajerial. Maksudnya adalah fungsi manajerial pertama dan terpenting menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yaitu pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, dan pengendalian, karena dilakukan di dalam lingkup rencana yang dibuat. Yang kedua, berorientasi pada tujuan. Perencanaan berfokus pada mendefinisikan tujuan organisasi, mengidentifikasi tindakan alternatif, dan memutuskan rencana tindakan yang tepat yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pervasif. Pengertian pervasif dalam hal ini, perencanaan harus dapat hadir di semua segmen dan diperlukan di semua level organisasi, meskipun ruang lingkup perencanaan bervariasi di berbagai tingkatan dan departemen. Yang keempat, proses berkelanjutan. Rencana dibuat untuk jangka waktu tertentu, katakanlah untuk 1 bulan, kuartal, tahun, dan seterusnya. Setelah periode tersebut berakhir, rencana baru dibuat dengan mempertimbangkan persyaratan dan kondisi organisasi saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan adalah proses yang berkelanjutan karena rencana dibingkai, dijalankan, dan diikuti oleh rencana lain. Yang kelima, proses intelektual. Perencanaan merupakan proses latihan mental yang melibatkan penerapan logika, berpikir, memperkirakan, membayangkan secara cerdas dan berinovasi. Yang keenam, futuristik. Dalam proses perencanaan, kita dapat mengintip masa depan. Ini mencakup memproyeksikan masa depan melakukan analisis dan memprediksikannya sebagai organisasi dapat menghadapi tantangan masa depan secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, pengambilan keputusan atau decision making. Keputusan dibuat mengenai pilihan tindakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Alternatif yang dipilih haruslah yang terbaik di antara semua pilihan yang memiliki paling banyak kelebihan dan sedikit kekurangan. Lalu, apa saja fungsi perencanaan dalam manajemen? Pada dasarnya, fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada pelaksanaannya, proses perencanaan yang dilakukan seorang manajer harus menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yaitu what, apa tujuan yang ingin dicapai organisasi, why, mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi, where, di mana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut, when, kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai atau berhubungan dengan jadwal, who, siapa orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi,
dan how, bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Intinya, perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu, dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Kita lanjut mengenai tujuan perencanaan. Setiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan tentu saja perencanaan yang dibuat akan berbeda-beda. Namun pada dasarnya tujuan organisasi melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dan yang keempat, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Nah, kita lanjut pembahasan mengenai jenis-jenis perencanaan. Secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama, berdasarkan tingkatannya dan berdasarkan jangka waktu. Adapun penjelasan dari jenis-jenis perencanaan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan berdasarkan ruang lingkup dibedakan atau dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu rencana strategis, yang kedua rencana taktis, dan rencana terintegrasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa itu rencana strategis? Rencana strategis yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. Rencana taktis yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Dan rencana terintegrasi yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Nah, kita lanjut ke jenis perencanaan berdasarkan tingkatan. Nah, berdasarkan tingkatan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, rencana induk atau master plan. Rencana induk atau master plan yaitu perencanaan yang berfokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Yang kedua, rencana operasional yaitu rencana yang berfokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga, rencana harian, yaitu rencana yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Nah, yang ketiga, jenis perencanaan berdasarkan jangka waktu. Berdasarkan jangka waktu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, rencana jangka panjang atau long term planning, yaitu rencana yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Rencana jangka menengah, medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Dan yang ketiga, rencana jangka pendek, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa perencanaan adalah fungsi manajemen yang fundamental yang melibatkan pengambilan keputusan mengenai apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Itulah penjelasan ringkas tentang perencanaan manajemen. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.